memulai pelajaran, kita harus baca doa terlebih dahulu. Siapkan dan rapikan tangannya di atas meja. Biasakan sebelum memulai kegiatan semuanya harus baca doa. Coba semuanya berdiri, periksa kerapihan. Berdiri. Laki-laki, nah bajunya dimasukkan, ya. Tangannya, semuanya sudah rapi? Rapi, ya. Kalau sudah rapi, semuanya boleh duduk kembali. Ya. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ya. Siapa yang tidak hadir? Ada temannya nggak yang tidak hadir? Ada yang tahu apa kenapa? Nggak tahu. Ada yang dekat rumahnya? Kami nggak tahu, ya. Boleh nanti pas pulang tanyakan bapak kenapa, takutnya sakit, ya. Kalau sakit nanti harus kita doakan supaya lekas sembuh, ya. Kita harus memberikan perhatian kepada teman, ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu sudah memberikan arahan kemarin, ya. Sudah membuat kelompok, ya. Kelompok terdiri dari 4 kelompok. Kelompok 1 Genta dan kawan-kawan, kelompok 2 Jian dan kawan-kawan, kelompok 3 Haikal dan kawan-kawan, dan kelompok 4 Akila dan kawan-kawan, ya. Ibu harapkan setiap kelompok bekerja sama, mengeluarkan pendapatnya, ya, saling menghargai pendapat teman-temannya, ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa nih? Kayu. Coba, apa itu kayu? Kayu dari mana sih kayu? Pohon. Dari pohon, ya. Ada yang tahu pohon apa yang bisa dijadikan kayu? Jati. Pohon jati, pintar, ya. Pohon jati adalah pohon yang bisa dijadikan bahan-bahan kerajinan, ya. Selain pohon jati ada lagi pohon apa? Selain jati ada yang tahu? Pohon mahoni, ya. Ada lagi pohon yang lain yang bisa kita lihat di hutan, pohon yang besar-besar. Nah, itu bisa dijadikan kayu, ya. Coba, kayu itu bisa dibuat apa sih? Itu papan bor, betul. Semuanya betul, ya. Kursi, pensil, terus apa lagi? Papan bor atau papan tulis. Terus apa lagi? Pintu, jendela, lemari, ya. Buku atau kertas, ya. Nah, semua ini terbuat dari kayu, ya. Cara membuat kayu bagaimana, ya? Kalian tahu? Ditanam. Apa yang ditanam? Pohonnya ditanam. Nah, kita akan membahas pembuatan kerajinan ini, ya, dari kayu. Awalnya dari pohon yang ditebang. Sekarang Ibu akan memberikan
terbuat dari kayu. Nanti di sini ada pertanyaannya, silahkan dijawab bersama kelompoknya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 Jian, kelompok 3 Haikal, dan kelompok 4 Akila. Nah, di situ ada ya teks bacaan benda terbuat dari kayu. Silahkan dibaca. Ibu kasih waktu 15 menit untuk membaca. Silahkan dibaca ya. Silakan sekarang jawab pertanyaan di bawahnya ya. Jawab pertanyaan yang sudah disediakan di sini ya. Pertanyaan tentang bacaan benda terbuat dari kayu ya. Silakan jawab nomor 1 sampai nomor 4 ya. Bersama kelompoknya. Ibu kasih waktu 10 menit. Kelompoknya sesuai dengan yang ada di sini ya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya. Diskusikan bersama kelompoknya. Ya, 4. Ya. Kotak yang sudah disediakan ya, di buku tulis ya.
kayu gelondongan ya. Kayu gelondongan atau log ya. Nah, log ini kemudian dibawa kemana? Dibawa ke pabrik ya untuk dipotong ya. Kayu gelondongan diolah menjadi bagian-bagian ya. Berapa lama? 4 minggu. Ya. Pohon ditebang, ya. Bagian batangnya dijadikan kayu gelondongan atau log. Ya. Setelah kayu gelondongan atau log dibawa ke pabrik atau penggergajian, ya, untuk dipotong. Setelah dipotong, maka kayu siap diolah, ya. Menjadi apa tadi? Menjadi meja. Nah, menjadi pensil, kursi, terus buku, ya. Ini adalah proses pembuatan kerajinan atau bahan-bahan yang terbuat dari kayu, dari mulai penebangan sampai menjadi, nah ini dia ya, bahan-bahan kerajinan ya. Sekarang dilanjutkan, silakan digambar mulai dari penebangan sampai menjadi bahan kerajinan. Meja boleh, kursi boleh ya. Tadi kelompok satu mau bikin apa? Pensil. Kelompok 2 mau bikin apa? Pintu. Kelompok 3 meja. Kelompok 4 lemari. Digambar ya. Pohonnya digambar, kayunya juga digambar. Nanti hasilnya digambar juga, lemari digambar ya. Kenapa nih? Boleh berbeda, oh boleh, silahkan ya. Satu kelompok boleh berbeda, boleh, silahkan ya. Pensilnya satu aja bikinnya ya. Satu kelompok boleh berbeda-beda, mau membuat apa nih dari bahan kayu ya. Gak apa-apa, boleh, silahkan. Lemari boleh, meja, kursi boleh ya, silahkan. Semua terbuat dari bahan kayu ya. Atau keterangannya ya. Proses yang pertama adalah penebangan pohon atau pohon ditebang. Diambil bagian apanya? Batang. Betul ya. Nah, ya. Di bawahnya dikasih penjelasan. Di kotak di bawah dikasih penjelasan pohon yang sedang ditebang ya. Ya, gambarnya seperti itu. Satu aja. Ya, satu aja. Di bawah
bahan kerajinan ya. Kelompok 1 maju 1 orang ke depan. Saya dari kelompok 1 menjelaskan proses pembuatan bahan pokok dari kayu pohon dipotong diambil batangnya menjadi kayu gelondongan kayu
tugasnya di rumah, boleh tuh bahan apa saja, bahan kayu yang dibuat menjadi perabotan rumah. Boleh dicatat di bukunya masing-masing ya. Nah, kemudian kelebihan kayu yaitu mudah dibentuk. Kekurangannya yaitu mudah terbakar ya. Kelompok 4 tadi sudah menjawab, kelompok 3, 2, dan 1 juga semuanya sudah bisa menjawab. Berarti semuanya sudah paham tentang proses pembuatan bahan kerajinan dari kayu ya. Kita harus bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Tidak boleh menebang hutan secara liar. Harus ditanam kembali atau disebut dengan apa? Reboisasi. Paham anak-anak? Kalau sudah paham, sekarang berdiri semuanya. Berdiri. Boleh bukunya dimasukkan dulu deh. Boleh dimasukkan dulu bukunya. Ya. Betul. Diberikan teguran, ditegur dulu, diberi arahan dulu supaya tidak menebang pohon secara liar. Kalau masih menebang, maka boleh diberikan sanksi atau hukuman berupa denda atau kurungan penjara ya. Jadi kita harus menjaga hutan. Kelompok 2, coba jawab nomor 2, kelompok 2. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Apa yang terjadi? Longsor dan banjir. Betul ya. Kelompok 3 siap? Jawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Apa? Reboisasi. Jadi hutan yang sudah gundul, yang sudah ditebang harus ditanam kembali atau ditanam seperti semula. Disebut dengan apa? Reboisasi ya. Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Biasanya di hutan ya terdapat pohon-pohon yang besar. Ada kegunaannya enggak? Ada buat apa coba kegunaan pohon? Untuk bikin kursi, terus apa lagi? Meja, buku, betul ya. Selain itu untuk apa? Kalau kita menghirup udara, namanya apa? Oksigen. Tumbuhan mengeluarkan oksigen yang biasa kita hirup ya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 18 ya. Halaman 18.
bersama. Tadi kan udah kerja kelompok nih, ya. Kira-kira temennya masih pendapat nggak? Masih. Masih. Kira-kira ketika kerja kelompok semuanya berjalan dengan lancar atau tidak? Berjalan dengan lancar. Yang ketiga, semuanya setuju nggak sama jawabannya? Setuju. Silakan dijawab di bukunya masing-masing, ya. Pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3. Berjalan lancar atau tidak? Apakah ada kendala? Ya. Cara
Mudah terbakar atau dimakan rayap. Kalau kelebihannya apa? Rapuh, betul rapuh. Kelebihannya apa? Kelebihan kayu. Mudah dibentuk ya. Kelebihan kayu adalah mudah dibentuk. Contohnya tadi pohon apa? Pohon jati itu lebih kuat, dianggap lebih kuat dan tahan beberapa tahun ya. Nah, sekarang lanjutkan teks bacaan hutan di Desa Siti. Ya, silakan dibaca teks bacaannya ya sampai halaman 16. Ibu kasih waktu 10 menit dibaca dan dipahami. Silakan dengan penggunaannya. Kursi untuk kelompok 2. Kursi untuk kelompok 3. Kelompok 4. Nah, dah jadi. Kegunaannya? Tiga dulu aja. Bikin 3 aja misalnya kursi, meja, kalau misalnya.
kegunaannya atau untuk apa, ya. Silakan dengan kelompoknya. Tahu nyanyian anak kambing saya? Nah, siapa yang tahu? Mana di mana anak kambing saya? Siap ya? 1, 2, 3 sambil tepuk tangan. Ada di mana? Di kampung Baru. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kampung Baru. Mana di mana baju-baju saya? Baju-baju saya ada di pasar baru. Kaca Marita, kaca Marita, kaca Marita ada di kampung Baru. Caca Marita, Caca Marita, Caca Marita ada di kampung Baru. Nah, sekarang tepuk semangat lagi. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya, terima kasih ya. Sudah semangat, masih semangat walaupun sudah siang ya. Belajar di rumah ya. Ucapkan salam ketika datang terus. Pakaiannya diganti ya, bersihkan badan kita. Kemudian jangan lupa sholat. Silakan sekarang rapikan. Ya, kelompok 1 dulu. Silakan ke depan. Yang rapi ya, pasti dengan. Waalaikumsalam.